Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Gestalt terapi yang diempu oleh dosen Mr. Imran Rosyidi, MTH MED. Saya dan teman saya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Gestalt terapi berdasarkan sumber buku Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy dari Gerard Corey, edisi ke-8. Baik, langsung saja ke table of content atau materi-materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah introduction, yang kedua key concept, dan yang ketiga the therapeutic and process, dan yang keempat therapeutic teknik dan prosedur. Okay, part 1, introduction. Frisberg 1893 to 1970 was the main originator and developer of Gestalt therapy. Born in Berlin, Germany, into a lower middle class Jewish family, he later identified himself as a source of much trouble for his parents. Although he failed the 7th grade twice and is expelled from school because of difficulties with the authorities. His brain was never squashed and he returned not only to complete his school but to earn his medical degree, MD, with a specialization in psychiatry. In 1960, he joined the German army and served as medic in World War I. His experience with soldiers who were gassed on the front line led to his interest in mental functioning, which led him to Gestalt psychology. Jadi, Vesper ini adalah pencetus utama dan pengembang terapi Gestalt. Lahir di Berlin, Jerman, dalam keluarga Yahudi kelas menengah ke bawah. Ia kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai sumber banyak masalah bagi orang tuanya. Meskipun dia gagal di kelas 7 2 kali dan dikeluarkan di sekolah karena kesulitan dengan pihak berwenang, kecemerlangannya tidak pernah tergantikan dan dia kembali tidak hanya untuk menyelesaikan sekolah menengah tetapi untuk mendapatkan gelar kedokterannya MD dengan spesialisasi psikiatri. Pada tahun 1916 ia bergabung dengan Angkatan Darat Jerman dan bertugas sebagai petugas medis dalam Perang Dunia Pertama. Pengalamannya ini dengan tentara Jerman yang mana di garis terdepan menyebabkan minat pada fungsi mental yang membawanya pada penelitian dan penemuan psikologi Gestalt ini. Okay. Gestalt therapy is an existential, phenomenological, and process-based approach created on the premise that individuals must be understood in the context of their ongoing relationship with the environment. The initial goal is for clients to gain awareness of what they are experiencing and how they are doing it. Through this awareness, change automatically occurs. The approach is phenomenological because it focuses on the client perception of reality, and existential because it is grounded in the notion that people are always in the process of becoming, remaking, and
rediscovering themselves. Jadi, terapi Gestalt adalah pendekatan eksistensial, fenomenologis, dan berbasis proses yang dibuat dengan premis bahwa individu harus dipahami dalam konteks dengan hubungan mereka yang berkelanjutan dengan lingkungan. Tujuan awalnya adalah agar klien mendapatkan kesadaran tentang apa yang mereka alami dan bagaimana mereka melakukannya. Melalui kesadaran diri, perubahan ini secara otomatis terjadi. Pendekatan ini bersifat fenomenologis karena menitikberatkan pada persepsi klien tentang realitas dan eksistensial, karena berpijak pada anggapan bahwa manusia dalam proses menjadi, membentuk kembali, dan menemukan kembali dirinya sendiri. Jadi terapi Gestalt adalah hidup untuk mempromosikan pengalaman langsung daripada abstraksi, berbicara tentang situasi. Pendekatan ini bersifat pengalaman di mana klien memahami apa dan bagaimana mereka melakukan saat mereka berinteraksi dengan terapis. Next is key concept atau konsep utama. Key concept. Vespel 1969 practice Gestalt therapy paternalistically. Clients have to grow up, stand on their own 2 feet, and deal with their life problem themselves. First style of doing therapy involved two personal agenda, moving the client from environmental support to self-support and reintegrate in the disowned parts of one's personality. His conception of human nature and these two agendas set the stage for a variety of techniques and for his confrontational style of conducting therapy. He was a master at intentionally frustrating clients to enhance their awareness. The Gestalt view human nature is rooted in existential philosophy, phenomenology, and field theory. Genuine knowledge is the product of what is immediately evident in the experience of their perceiver. Gestalt therapy focus on creating the conditions that promote client growth rather than relying on therapist-directed change. According to Briscoe, Beischer saw the role of the therapy as one of assisting the client to increase awareness. Therapy facilitating re-identification with the part of the self from which he or she is alienated. Jadi Frisbeer tahun 1969 mempraktikkan terapi Gestalt secara paternalistik. Klien harus tumbuh dewasa, berdiri di atas kedua kaki mereka sendiri, dan mengatasi masalah hidup mereka sendiri. Gaya terapi Peirce ini melibatkan dua agenda pribadi. Yang pertama, memindahkan klien dari dukungan lingkungan ke dukungan diri dan mengintegrasikan kembali bagian kepribadian seseorang yang tidak diakui. Konsepsinya tentang sifat manusia dan dua agenda ini mengatur panggung untuk berbagai teknik dan gaya konfrontatifnya dalam melakukan terapi. Dia ahli dalam membuat klien frustasi untuk meningkatkan kesadaran mereka. Jadi Peirce ini ahli untuk membuat klien yang
meningkatkan kesadaran mereka. Dan juga pandangan Gestalt tentang sifat manusia berakar pada filsafat eksistensial, fenomenologi, dan teori medan. Pengetahuan asli adalah produk dari apa yang langsung terlihat dalam pengalaman yang mempersepsikannya. Terapi Gestalt fokus pada menciptakan kondisi yang mendorong pertumbuhan klien daripada mengandalkan perubahan yang diarahkan oleh terapis. Menurut Brescold, Bessier melihat peran terapis sebagai salah satu membantu klien untuk meningkatkan kesadaran, sehingga memfasilitasi reidentifikasi dengan bagian diri dari mana dia terasing. The next, the therapeutic process. Through a creative involvement in Gestalt process, Zinker expect client will do the following: move toward increased awareness of themselves, gradually assumes owners of their experience, as opposed to making others responsible for what they are thinking, feeling, and doing. Develop skills and acquire followers that will allow them to satisfy their needs without violating the rights of others. Become more aware of all of their senses. Learning to accept responsibility for what they do, including accepting the consequences of their action. Be able to ask for and get help from others and be able to give to others. Jadi melalui keterlibatan kreatif dalam proses Gestalt, Zinker mengharapkan klien akan melakukan suatu hal, yakni yang diantaranya yang pertama ini bergerak menuju peningkatan kesadaran akan diri mereka sendiri. Jadi apa di teori Gestalt ini, yang pertama kita harus bergerak menuju peningkatan kesadaran diri mereka sendiri. Yang kedua ini secara bertahap menganggap kepemilikan atas pengalaman mereka, atau yang bisa digarisbawahi sebagai lawan membuat orang lain bertanggung jawab atas apa yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan dan lakukan. Yang selanjutnya yakni mengembangkan keterampilan dan memperoleh nilai yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan mereka tanpa melanggar hak orang lain. Dan yang selanjutnya menjadi lebih sadar akan semua indera mereka. Belajarlah untuk menerima tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan atau apa yang dia lakukan, termasuk menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Yang terakhir yakni mampu meminta dan mendapatkan bantuan dari orang lain serta mampu memberi bantuan atau timbal balik kepada orang tersebut atau kepada orang lain. Next, the therapeutic process, therapist function and role. Peirce, Hefferlein, and Goodman state that the therapist's job is to invite client into active partnership where they can learn about themselves, be adopting an experimental attitude toward life in which they try out new behaviors and notice what happen. Yontef and Jacob
insight that Gestalt therapists use active methods and personal engagement with clients to increase their awareness, freedom, and self-direction rather than directing them toward preset goals. An important function of Gestalt therapies is paying attention to clients' body language. These nonverbal cues provide rich information and they often represent feelings of which the client is unaware. The therapist needs to be alert for gaps in attention and awareness. Fungsi dan peran terapis. Menurut Peirce, Haverland, dan Goodman tahun 1951 menyatakan bahwa tugas terapi adalah untuk mengundang klien ke dalam kemitraan aktif, yang dimana dalam hal tersebut mereka dapat belajar tentang diri mereka sendiri dengan mengadopsi sikap eksperimental terhadap kehidupan, di mana mereka mencoba berperilaku baru dan memperhatikan apa yang terjadi. Dan menurut Yontef dan Jacob pada tahun 2008 menunjukkan bahwa terapi Gestalt menggunakan metode aktif dan keterlibatan pribadi dengan klien untuk meningkatkan kesadaran, kebebasan, dan pengarahan diri mereka daripada mengarahkan mereka menuju tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi penting tersendiri dari terapi Gestalt adalah memperhatikan bahasa tubuh klien. Isyarat nonverbal ini memberikan informasi yang kaya karena sering sekali memiliki perasaan yang tidak disadari oleh klien. Terapi tersebut perlu waspada terhadap kesenjangan dalam perhatian dan kesadaran, dan untuk ketidaksesuaian antara verbalisasi dan apa yang kalian lakukan dengan tubuh mereka. Next, and the therapeutic process, client experience therapy. First person will have sight. The client must be confronted about how the award accepting responsibility, the dialogic attitude carried in the Gestalt therapy, originally by Laura Peirce, creates the ground for a meeting pledge between a client and therapist. Other issues that can become the focal point of therapy include the client-therapist relationship and the simulation in the ways client relate to the therapist and to others in their environment. Jadi pengalaman klien dalam terapi, Fritz Perls mengatakan bahwa setiap klien atau setiap klien harus dihadapkan tentang bagaimana mereka menghindari menerima tanggung jawab. Agar apa? Sikap yang dialogis yang dibawa ke terapi Gestalt awalnya oleh Laura Peirce menciptakan dasar untuk tempat pertemuan antara klien dan terapi, orang dari orang ke orang, antara terapi dan klien. Terapi bertanggung jawab atas kualitas kehadiran mereka. Agar apa? Untuk mengenal diri mereka sendiri dan klien, dan untuk tetap terbuka pada klien. Mereka juga bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara suasana terapi yang akan menumbuhkan semangat kerja di pihak klien. Dalam hal tersebut adalah penting bahwa terapi membiarkan diri mereka mempengaruhi oleh klien mereka, dan bahwa mereka secara aktif berbagi persepsi dan pengalaman mereka. Untuk saat ini mereka menghadapi klien ini di sini dan sekarang. In the next, number 4, therapeutic technique and procedure. Therapeutic technique and procedure. The experimental in Gestalt therapy. The experiment in Gestalt therapy adopt the Gestalt approach is concerned with the
obvious. Its simplicity should not be taken to mean that the therapist's job is easy. Developing a variety of intervention it's simple, but employing this method in a mechanical fashion allows clients to continue in authentic living. If clients ergo becomes authentic, they need contact with an authentic therapist. In creative process in Gestalt therapy. Jadi eksperimen dalam terapi Gestalt, meskipun pendekatan Gestalt itu berkaitan dengan yang sudah jelas, kesederhanaannya tidak boleh diartikan bahwa pekerjaan terapi itu mudah. Jadi Gestalt meskipun menyatakan meskipun terapi, pendekatan itu sudah jelas, tapi tidak boleh diartikan bahwa pekerjaan terapi itu mudah. Jadi tidak boleh dianggap enteng. Mengembangkan berbagai intervensi sederhana, tetapi menggunakan metode ini cara mekanis menggunakan klien untuk melanjutkan hidup yang tidak autentik. Jika klien ingin menjadi autentik, mereka membutuhkan kontak dan terapi autentik. Dalam proses kreatif dalam terapi Gestalt menurut Zinker tahun 1978 menyatakan bahwa menekankan peran terapi sebagai agen perubahan yang kreatif, penemu dan manusia yang penuh kasih dan perhatian. Next, Gestalt therapy intervention. Experiment can be useful tools to help the client gain fuller awareness, experience internal conflicts, resolve inconsistence and dichotomies, and work, talk, and impasse that is preventing completion of unfinished business. The following material is based on Levitsky and Pearls with my own suggestions add for implementing these methods. Jadi intervensi terapi Gestalt eksperimen itu dapat menjadi alat yang berguna untuk membantu klien memperoleh kesadaran yang lebih penuh, mengalami konflik internal, menyelesaikan inkonsistensi dan dikotomi, dan mengatasi kebuntutan yang mencegah penyelesaian bisnis yang belum selesai. Materi berikut didasarkan pada Levitsky. Menurut Levitsky dan Pearls tahun 1970 dengan saran sendiri yang ditambahkan untuk menerapkan metode Gestalt ini. Baik, terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.